Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. Bukan hanya tenggelam dalam dosa, bahkan israf, berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang dalam menjalani kehidupannya tidak mungkin dia bebas dari dosa. Pasti dia terjerumus dalam dosa. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, "Istaqimu walan tuhsuh." Berusahalah kalian untuk istiqomah dan kalian tidak bakalan mampu. Kalian pasti melakukan dosa. Ya, seorang berusaha lurus. Tapi bagaimanapun dia berusaha untuk lurus, dia bukan malaikat, dia bukan para nabi, tapi dia pasti terjerumus dalam dosa. Oleh karenanya, seorang tatkala terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus husnudzon kepada Allah. Allah yang mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tatkala melakukan dosa, segera kembali kepada Allah. Karena syaitan akan datang menyatakan, "Ngapain kau bertobat? Masih banyak dosa-dosamu, nanti kau kembali lagi." Ya, percuma kau bertobat sekarang, itu coba tobat sambal. Ya, nanti kau akan ulangi lagi, seakan-akan kau ngejek Allah. Begitu setan datang, tapi jangan dengarkan perkataan setan. Kita kembali aja. Kalau kita lakukan nanti urusan belakangan, sekarang kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW paling sering bertobat. Nabi SAW paling sering beristighfar. Jadi yang pertama yang bisa menggugurkan dosa adalah taubat. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, maksudnya ya Allah aku mohon kepada Engkau maghfirah. Itu dua yang aku minta. Ya Allah tutuplah aku dan lindungilah aku. Apa maksudnya tutuplah aku? Tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosa aku. Jangan kau bongkar aib-aibku di hadapan manusia. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Jangan kau bongkar aibku di hadapan khalayak. Betapa banyak orang di dunia Allah bongkar aib-aibnya. Dan betapa banyak orang di akhirat Allah bongkar aib-aibnya. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat Allah bongkar aibnya. Sebagian orang di dunia aibnya dibongkar, di akhirat lebih lagi dibongkar. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat juga tertutup. Makanya di antara doa yang kita baca pagi dan petang, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah tutuplah auratku, tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku. Ya Sittir, wahai zat yang maha menutup dosa-dosa. Minta kepada Allah. Karena seorang banyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kemudian saya minta kepada Engkau yang kedua, yaitu perlindungan. Artinya ya Allah janganlah kau jadikan dosa yang aku lakukan ini berdampak buruk kepada aku. Karena dosa itu pasti ada dampak buruknya, pasti ada dampak buruknya. Maka tatkala seorang perbanyak istighfar, maka dampak buruk tadi tidak jadi. Bahkan sebagian salaf mengatakan, demi Allah saya mengetahui dampak dari maksiatku pada kendaraanku dan pada pembantuku. Dia tahu, oh ini tadi saya maksiat, makanya terjadi seperti ini. Seorang bisa jadi gara-gara dia maksiat, kelakuan suaminya berubah. Mulai tidak cinta sama dia, mulai kasar sama dia. Jadi seorang laki bermaksiat, akhirnya kelakuan istrinya berubah atau kelakuan anak-anaknya berubah. Dampak maksiat. Oleh karenanya makna istighfar, ya Allah aku mohon kepada Engkau tutup aib-aibku. Yang kedua, jauhkan aku dari dampak maksiat tersebut. Maka sungguh beruntung orang yang banyak istighfar. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Kalau orang bertobat, kalau orang beristighfar, Allah bukan cuma ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus dunia dan akhirat. Ya, dunia Allah berikan, akhirat Allah juga berikan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma.
Ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus lantas apa yang buat kita enggan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, apa bedanya istighfar dengan taubat? Bedanya istighfar itu bisa saja muncul dari diri seseorang tanpa dia bertobat. Dia masih ingin bermaksiat tapi dia, ya Allah, maksiat kemarin, ampunilah aku. Tapi dia masih terus bermaksiat. Itu namanya istighfar. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, "Idza aznaba 'abdun dzamban faqal." Jika ada seorang hamba berbuat dosa kemudian dia berkata, "Rabbi aznabtu dzamban faghfirli." Ya Allah, sungguhnya aku telah melakukan dosa, ampunilah aku. Faqala 'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Maka Allah berkata, hambaku itu tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Ghafartu li abdi, saya ampuni hambaku tersebut. Summa makatha masya Allah, kemudian dia berhenti dari dosa. Summa adnaba dzamban akhar, kemudian dia dosa lagi. Orang kadang gitu kan, bertobat, istighfar, berhenti dulu. Minggu depan ulangi lagi. Bulan depan ulangi lagi. Waktu dia berdosa lagi, dia berkata lagi, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata lagi, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa, makanya dia minta ampun. Dan dia tahu bahwasanya Tuhannya akan mengazabnya kalau dia tidak bertaubat, tidak istighfar. Kata Allah, qad ghafartu li abdi, aku telah ampuni hambaku ini. Summa makatha masya Allah, kemudian dia beberapa waktu tidak maksiat. Summa aznaba dzamban akhar, kemudian maksiat lagi. Dia bilang lagi, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa dengan dosa. Aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian dia maksiat lagi, beristighfar lagi. Kata Allah, falyaf'al 'abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan yang dia kehendaki. Artinya apa? Selama dia berdosa dia bertobat, selama dia berdosa dia kembali kepada Allah, maka Allah akan terus mengampuninya. Allah akan terus mengampuninya. Ini bisa jadi seorang dia istighfar tapi dia tidak meninggalkan dosanya. Dia tidak meninggalkan maksiatnya. Oleh karenanya taubat, ya, pintu penggugur dosa sendiri, istighfar pintu penggugur dosa sendiri. Istighfar itu doa sebenarnya. Ya Allah ampuni dosaku yang kemarin. Tapi dia belum bertobat, dia masih mau melakukannya lagi. Tentunya istighfar yang sempurna, istighfar disertai dengan apa? Taubat. Istighfar disertai dengan taubat. Kenapa tatkala seorang istighfar, maka akan timbul dalam hatinya takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan hati yang luar biasa ini merupakan sebab dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sering menggabungkan keduanya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Yang terbaik adalah menggabungkan istighfar dengan apa? Taubat. Tapi terkadang seorang hanya istighfar, dia tahu dia belum bisa bertobat, masih tenggelam dalam maksiat. Makanya di antara doa zikir pagi petang, abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Dalam zikir doa pagi petang, seorang berdoa, ya Allah, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa yang aku pikul, ya Allah. Artinya dosa ini mau saya lepaskan, saya belum bisa, ya Allah. Ada orang seperti itu. Dia tahu dia dosa dan dia istighfar, namun dia belum bisa meninggalkan dosa itu. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, aku akui dosaku ini. Aku belum bisa meninggalkannya, ampunilah dosa-dosaku. Seorang berusaha meninggalkan dosa-dosa, tapi ada kondisi-kondisi dia tidak bisa. Dia masih terus melakukannya. Tetap dia tatkala melakukan dosa, tetap dia mohon ampunan. Tetap dia mohon apa? Ampunan. Maka saya katakan istighfar yang terbaik adalah istighfar yang digabungkan dengan apa? Taubat. Ya. Ada orang yang dia kerja di riba dan dia tahu itu dosa, tetap dia istighfar. Sampai suatu hari, suatu saat mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk kuat meninggalkan dosa tersebut. Ada orang tidak bisa menjaga pandangannya, selalu dia melihat hal-hal yang haram. Dia sudah minta kepada Allah untuk tidak mampu. Tapi jangan tinggalkan istighfar, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada seorang wanita selalu bentak-bentak suaminya. Dia mau tidak bentak-bentak, mulutnya nggak bisa diam. Maka hendaknya dia istighfar dan berdoa kepada Allah semoga suatu hari dia tidak begitu lagi. Ya, seperti itu. Jadi seorang jangan lupa untuk banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Makanya ibu-ibu jangan lupa bangun malam meskipun hanya 15 menit, meskipun hanya setengah jam. Saya katakan meskipun cuma 10 menit, salat witir 3 rakaat, kemudian istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kata Allah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat yang lain, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar.